apa kabar semua? Selamat datang di channel aku ya. Dan perkenalkan, nama aku Sunmi, si sarang cerita. Channel ini akan berisikan cerita-cerita menarik dari sebuah film, kemudian aku ilustrasikan dalam bentuk gambar anime yang sangat keren. Dan mending langsung saja deh ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang nampak sangat harmonis. Mereka berdua bernama Hanno dan Richard. Hanno adalah prajurit yang mengabdi untuk kerajaan Afrika Utara yang dipimpin oleh Jugurtha. Kemudian, Jugurtha akan membuat pengumuman kepada semua prajurit bawah pasukan Kekaisaran Roma akan segera menyerang untuk menaklukkan kerajaan Numidia. Jugurtha pun segera menugaskan para prajuritnya untuk menghentikan pasukan Roma dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, Hanno yang ditunjuk sebagai komandan pasukan Numinida akan segera memberikan arahan kepada semua pasukannya. Pasukan Roma yang dipimpinan oleh Jenderal Acasius mulai mendekati benteng Numidia yang dijaga oleh pasukan Hanno. Pasukan Hanno pun mulai menyerang dari jarak jauh ke arah kapal pasukan Acasius agar mereka gagal mencapai benteng. Dan pasukan Acasius pun juga melakukan serangan balik demi menembus ke benteng Numidia. Dan tanpa perlu waktu lama, Acasius berhasil menembus benteng pasukan Hanno. Kemudian, dalam sebuah pertempuran, Arisa tewas akibat serangan panah dari pasukan Roma. Sedangkan Hanno berhasil dilumpuhkan dan jatuh ke dalam laut. Kemudian Hanno mengalami mimpi bahwa Arisat sudah berada di alam lain. Hanno pun menangis setelah melihat Arisat di bawah oleh kedua malaikat berjubah hitam. Hanno pun mulai tersadar dan terbangun, dan melihat Numidia sudah berhasil dikalahkan oleh pasukan Roma. Kini, Hanno berambisi untuk membalas dendam kepada pasukan Roma yang dipimpin oleh Acasius, karena mereka telah membunuh istrinya yang bernama Arisat. Kemudian Hanno dan teman-temannya ditahan di dalam sebuah kapal dan dibawa ke Roma. Dan Hanno pun melihat Jugurtha yang terluka, ia langsung mengobatinya. Hanno pun sambil bercerita kepada Jugurtha tentang semasa kecilnya dulu, bahwa ia pernah menjadi buronan para prajurit Roma. Namun Hanno berhasil kabur dan bersembunyi di Numidia hingga tumbuh dewasa dan berada di bawah asuhan sang Jugurtha. Cerita pun masih berlanjut. Hanno dan teman-temannya dibawa ke Roma dan dijadikan budak. Lalu diajak ke arena gladiator, kemudian mereka dipaksa berkelahi dengan segerombolan monyet yang buas dan ganas. Dan perkelahian mereka disaksikan oleh Macrinus, seorang tokoh berpengaruh yang dijuluki sebagai tuannya gladiator. Dalam perkelahian mereka, sang Jugurtha tewas terkena serangan monyet buas. Sedangkan Hanno berhasil mengalahkan para kera itu di dalam perkelahiannya. Macrinus yang terpukau dengan aksi Hanno, ia langsung membelinya untuk dijadikan gladiator. Hanno pun langsung dibawa ke markas gladiator, dan di sana ia disuruh bertarung dengan pelatih gladiator. Dan Hanno pun berhasil menumbangkannya. Kini Macrinus mengakui bahwa Hanno adalah gladiator yang ia cari karena setiap Hanno bertarung selalu penuh dengan amarah. Dan Macrinus pun akan mewujudkan keinginan Hanno untuk dapat bertarung melawan Jenderal Roma suatu nanti. Kemudian, Macrinus menemui kaisar kembar yang bernama Geta dan Caracalla. Mereka berdua mengucapkan selamat kepada Acasius karena telah berhasil menaklukkan Numidia. Dan kaisar juga menyuruh Acasius untuk menaklukkan India dan Persia kelak nanti. Lanjut cerita, Macrinus mengajak Hanno ke tempat kaisar dan senator yang bernama Trax. Di sana Hanno bertarung dengan gladiator milik Trax yang bernama Fikel. Kaisar meminta dalam duel tersebut harus ada salah satu yang tewas. Namun Hanno menolaknya dan membujuk Fikel agar ikut menolaknya juga. Namun Fikel bersikeras tidak mendengar ucapan Hanno. Lalu Hanno pun langsung membunuhnya demi bertahan hidup. Setelah itu, Kaisar Geta mengucapkan selamat kepada Hanno dan menanyakan identitasnya. Namun Hanno diam dan merahasiakannya. Selesai itu, Hanno diberi imbalan oleh Macrinus bahwa seorang gladiator bisa hidup bebas asalkan ia memiliki banyak uang. Dan Macrinus juga memberitahu Hanno bahwa ia akan bisa segera melawan Jenderal Roma dengan syarat harus memiliki banyak kemenangan dalam setiap pertarungannya. Kemudian,
Acacius dan Lucilla sibuk dengan tujuannya yang ingin merebut kekuasaan Roma dari Kaisar Kembar. Karena di bawah kepemimpinan Kaisar Kembar mengakibatkan banyaknya korupsi dan rakyat sengsara. Pada pagi harinya, Hanno dan rekan-rekannya pun dibawa ke Roma Pusat untuk bertarung di Koloseum. Di dalam perjalanannya Hanno bersama teman-temannya melihat sebuah patung seekor serigala yang menyusui dua anaknya. Hanno langsung menyimpulkan bahwa Kaisar Kembar adalah seorang anak buangan yang memiliki perilaku yang sama seperti binatang. Di setiap jalan di wilayah Roma Pusat, banyak terlihat warga mengalami kelaparan. Kemungkinan ini krisis besar timbul diakibatkan karena banyaknya korupsi di wilayah tersebut. Hanno dan teman-temannya kini mulai memasuki arena pertarungan. Dan lawan yang dihadapi Hanno adalah seorang gladiator yang tak terkalahkan bernama Gleseo. Ia bertarung dengan menunggangi seekor badak dan Hanno meminta teman-temannya untuk berpencar agar badak itu kehilangan energi, namun tidak lama kemudian salah satu teman Hanno terbunuh oleh badak itu. Melihat itu, Hanno pun langsung melawan dengan mengecoh badak lalu menjatuhkan Gleseo. Kemudian, mereka berdua berduel dan Hanno pun memenangkan duel tersebut. Hanno yang terluka langsung diobati oleh pria yang bernama Rafi'i. Dia adalah seorang gladiator yang beralih menjadi dokter. Sejak mendapatkan kebebasannya, dia mencoba menebus dosanya di masa lalu dengan menjadi dokter. Di malam hari Lucilla mencoba menyusup ke sel Hanno dan memastikan bahwa Hanno adalah anaknya. Namun Hanno tidak menganggap Lucilla sebagai ibunya karena dulu dia menyuruh Hanno untuk pergi dari Roma karena nyawa Hanno terancam. Hanno memiliki nama asli Lucius, dia adalah pewaris tahta tunggal di Roma. Oleh karenanya, dia diburu oleh pasukan Roma untuk merebutkan tahtanya. Hanno kini masih membenci ibunya karena tidak pernah mencari keberadaannya waktu dulu. Seusai pertemuan Lucilla pun memberitahu suaminya bahwa Lucius masih hidup dan telah berganti nama menjadi Hanno. Atas permintaan Lucilla, Acacius akan berupaya membebaskan Hanno secara diam-diam agar Hanno bisa terhindar dari duel gladiator yang semakin menggila. Namun pembicaraan Lucilla dan Acacius terdengar oleh pelayan Trax. Pada keesokan harinya, Hanno dan teman-temannya menjalani latihan mendayung karena duel mereka berikutnya akan menaiki kapal di air yang berisikan seekor hiu. Kemudian, Hanno akhirnya kembali menjalani duel gladiator di Colosseum. Di sini, tantangan pasukan Hanno akan semakin berat, karena bukan hanya bertarung di atas kapal, melainkan harus bertarung juga melawan segerombolan hiu predator yang mengelilingi arena air. Lanjut cerita pasukan Hanno berhasil melompat ke kapal lawan, dan Hanno pun langsung menembakkan panah ke arah Acacius dengan maksud untuk membunuhnya. Namun, tembakan Hanno malah meleset dan hampir mengenai Kaisar. Setelah itu, pasukan Hanno berhasil memenangkan duel tersebut. Lalu, utusan Kaisar pun tiba-tiba mendatangi Hanno dan mengancam Hanno agar tidak mengulangi perbuatannya yang hampir membunuh Acacius jika ia masih ingin hidup. Lewat beberapa hari kemudian, Kaisar berhasil menggagalkan aksi pasukan Acacius untuk membebaskan Hanno. Di situ rencana Acacius pun gagal dan Acacius tertangkap oleh Kaisar dan nyaris dibunuh oleh Kaisar Kembar. Namun pada saat itu Macrinus membujuk Kaisar Kembar untuk tidak membunuh Acacius dan Lucilla karena bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Macrinus menyuruh Kaisar Kembar untuk menghukumnya saja dengan cara menyuruhnya berduel dengan Hanno di arena gladiator. Dan tibalah waktu duel itu, namun sebelum melawan Hanno, Acacius harus melawan pasukan Kaisar terlebih dahulu, dan ia berhasil mengalahkan semuanya. Selesai itu, keluarlah Hanno dengan ekspresi penuh amarah dan bersemangat untuk mengalahkan Acacius karena waktu yang dinantikannya telah tiba. Perduelan keduanya pun berlangsung, dan Acacius lebih memilih mengalah setelah menjatuhkan Hanno dan menceritakan kepada Hanno bahwa dia sangat mencintai Lucilla, ibu dari Hanno. Mendengar itu, Hanno tidak tega untuk melanjutkan perduelan tersebut, namun tiba-tiba muncul beberapa busur panah mengarah ke tubuh Acacius, dan Acacius pun tewas di tempat. Hanno tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar Kembar karena telah membunuh Acacius
yang dimana dia adalah seorang pahlawan Roma yang terbunuh dengan cara tidak hormat. Hanno pun mulai memprovokasi semua penonton dan membuat kerusuhan di arena Kolosseum, lalu kaisar yang melihat itu langsung kembali ke istana. Setelahnya Macrinus juga ikut penasaran dengan identitas Hanno karena diketahui bahwa Hanno adalah Lucius, seorang pewaris tahta terakhir di Roma. Macrinus juga memarahi Hanno karena tidak langsung membunuh Akasius, dan Hanno pun berkata bahwa tujuannya hanya balas dendam dan tidak boleh seorang pun untuk ikut campur. Setelah kejadian itu, Kaisar Kembar tertahan di dalam istana demi menghindari amarah warga dan kondisi Roma semakin kacau. Macrinus yang dari dulu ingin menguasai Roma, ia pun langsung melancarkan aksinya di tengah kekacauan ini. Macrinus mencoba menghasut Caracalla Kaisar Kembar yang suka menggendong monyet sebagai langkah pertamanya. Dengan modal, menghasut Geta pun terbunuh oleh Caracalla. Kemudian, kekacauan ini juga dimanfaatkan oleh Lucilla untuk kembali menemui Hanno, dan Lucilla pun memberikan cincin yang dulu pernah dipakai Maximus dan Acasius kepada Hanno. Dan Lucilla juga memberitahu bahwa Acasius juga ingin melawan Kaisar Kembar, dan dengan cincin itu, Hanno bisa meminta bantuan kepada pasukan Acasius untuk melancarkan misinya demi mewujudkan impian Roma. Kemudian, Caracalla tiba-tiba mengumumkan penasehat barunya yaitu Sidondus seekor monyet dan Macrinus si tuannya gladiator. Lanjut cerita Macrinus membawa kepala Geta dan diperlihatkan ke semua senator yang ada di ruangan tersebut untuk menguatkan pesannya bahwa dia akan menertibkan Roma. Sebelum itu, dia juga akan memberi hukuman mati kepada Lucilla agar tahta kerajaan jatuh kepada Macrinus. Kemudian, Hanno mendatangi Raffi dan menyuruhnya memanggil pasukan Acasius sebagai tanda persahabatan, dan pasukan Acasius pun memiliki jumlah sebanyak 5.000 prajurit dengan wakil yang bernama Jenderal Darius. Sesampainya di sana, Raffi menunjukkan cincin yang diberikan oleh Hanno kepada Raffi. Mereka pun langsung paham bahwa Hanno adalah Lucius, dan dia sedang membutuhkan bantuan. Lalu, pasukan Acasius yang diwakili oleh Jenderal Darius pun langsung bergegas menuju Roma. Terlihat Macrinus sedang mengeksekusi Lucilla sebagai hukuman atas pemberontakannya, dan di balik kejadian ini Macrinus diam-diam sudah mengetahui bahwa ketika melakukan hal ini masyarakat semakin marah besar. Namun Macrinus tetap akan mengeksekusi Lucilla dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura menolong Lucilla agar seolah-olah dia menjadi pahlawan yang layak mengambil alih posisi kaisar. Hanno pun kini menjalani duel gladiator terakhirnya, di mana ia harus berjuang demi melindungi ibunya dari setiap serangan pasukan kaisar. Sebelumnya Hanno meminta bantuan kepada gladiator lainnya di dalam ruangan, lalu mereka semua telah merencanakan sesuatu. Dan Hanno mulai masuk ke arena dan memberi kode kepada gladiator lainnya karena musuh dari Hanno terlalu banyak, dan terjadilah pertarungan di dalam arena. Kemudian, Macrinus yang melihat itu langsung melepaskan busur panah ke arah Lucilla, dan Lucilla pun tewas. Lalu, Macrinus kabur dan Hanno langsung mengejarnya. Namun langkah kabur Macrinus terhenti karena ia dihadang oleh pasukan Acasius, dan pasukan kaisar pun hanya diam melihatnya. Lalu Hanno dan Macrinus berkelahi di depan para prajuritnya, dan Hanno berhasil mengalahkan Macrinus dengan memotong tangannya, dan dia pun meninggal di tempat. Selesai dalam pertarungan, Hanno mengungkapkan bahwa dia adalah Lucius, pewaris tahta tunggal kerajaan Roma. Hanno mengajak semua prajuritnya untuk membantu mewujudkan impian Roma menjadi kerajaan yang aman, damai, dan adil. Semua prajurit pun bersedia untuk memperbaiki dan mendampingi Hanno untuk kondisi Roma yang lebih baik lagi dari sebelumnya.